Salam jumpa. Bersyukur berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita ketemu lagi pada ini sebetulnya di sore hari ini sebetulnya. Dan saya selalu mendoakan pada semua yang melihat tayangan ini selalu sehat, semangat dan selalu berbahagia. Ya. Masih tetap fokus pembicaraan kita masih pada analisis dan perancangan sistem informasi. Ya. Tapi kita evaluasi sedikit bahwa kita sudah bahas mengenai sistem informasi itu apa ya. Sistem itu harus ada 9 karakteristiknya ya. Kemudian ada metodologi untuk melaksanakan analisa perancang informasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan SDLC. Jadi walaupun belum semuanya terbahas ya, setidaknya kita sudah mendapat isu lebih dulu ya. SDLC aja. Kemarin baru fase pertama ya. Kemudian di fase kedua ya, pada fase pertama setelah diidentifikasi terpilihlah sebuah proyek pengembangan itu. Pemilihan dilakukan tentunya oleh pimpinan perusahaan ya. dalam tahap kedua, itu fase kedua itu kita kenal dengan istilah initiation and planning katanya gitu ya. Artinya melakukan tindakan awalan, kemudian melakukan perencanaan. Ya. Awalan di sini artinya bahwa tindakan-tindakan kecil yang kira-kira menjadi awal untuk ke depan gitu ya, untuk pekerjaan besar ya. Ya mungkin kalau saudara misalnya duduk-duduk di sebuah tempat, kemudian lewat seseorang yang cantik misalnya, kemudian saudara tergoda, kedipkan mata, direspon gitu ya. Kedip mata direspon itu berarti bahwa cuma tindakan awalan. Nah, yaitu tindakan kecil tapi punya arti penting, potensial ya. Atau misalnya saat akan mencetak ke printer gitu ya. Kita sudah tekan tombol printernya, kemudian prosesor akan mengirim sinyal ke printer sehingga head printer terkadang bergerak krek gitu. Itu artinya bahwa printer sudah diinisialisasi oleh prosesor untuk siap menerima pekerjaan. Gitu kira-kira ya. Itu acknowledge jadinya. Apa yang diinginkan sudah acknowledge ya. Oleh printer tadi. Ya, itu adalah initiation. Jadi kalau kemarin proyeknya sudah terpilih oleh pimpinan adalah tentang pengembangan gudang, sistem informasi gudang atau keseluruhan. Gudang aja lah misalnya. Contohnya adalah gudang dulu ya. Maka tindakan initiation kita adalah mulai melakukan tindakan-tindakan awalan ya, mulai melihat bentuk-bentuk laporan yang selama ini diproduksi di bagian gudang apa aja gitu ya. Alur cerita, artinya fokuslah ke sistem informasi gudang. Sementara yang lain kita abaikan karena sudah tidak jadi proyek lagi gitu ya. Gitu, itu initiationnya ya. Kemudian kita rencanakan kira-kira gudang akan seperti apa nantinya nih, apakah pendataannya menggunakan barcode ya, input data menggunakan barcode dan segala macam, itu adalah termasuk kategori planningnya ya. Jadi initiation planning kira-kira arahnya ke sana, semuanya dilakukan oleh sistem analis ya. Perusahaan tidak terlibat dulu ya untuk kasus ini ya. Gitu. Jadi lu sudah boleh fokus pada proyek yang sudah terpilih. Initiation and planning ya, kalau secara didik waktu dia bikin skrip ya ceritakanlah initiation setelah itu apa yang dilakukan gitu ya. Fokus pada masalah bidang di administrasi saja atau di gudang saja atau di bagian marketingnya saja ya, itu ya sudah mulai cerita ke sana, fokus ya. Itu boleh dibilang bahwa perumusan masalah, ruang lingkup masalahnya sudah mulai di situ tertulis ya. Gitu. Kemudian pada fase ketiga itu analisis ya. Jadi fase ketiga ini terbagi lagi jadi subfase sebetulnya. Ada subfase pertama adalah requirement determination. Nah, ya, artinya adalah kita menetapkan persyaratan maksud di sini adalah gini. Persyaratan kita membangun sebuah sistem informasi, persyaratan yang maksud sumbernya adalah dari keinginan user. Karena konsep kita adalah user oriented. Kita membangun sesuatu dengan user oriented ya. Sesuai keinginan para user. Nah, jadi keinginan para user inilah menjadi requirement buat kita, persyaratan buat kita untuk membangun sistem seperti apa nantinya. Makanya jadi determination
requirement determination di sini adalah kelanjutan dari identification pada fase pertama tadi itu. Nah, jadi ceritakan, cuma tadi sudah mulai fokus pada gudang. Jadi kita balik lagi nih, kalau boleh bilang kita balik lagi ke perusahaan, tapi kita fokus pada kegiatan sistem informasi di gudang saja, gitu ya. Jadi sudah mulai fokus di sana, mendeterminasi ya, mulai rinci lah, artinya kita cek semua dokumen-dokumen seperti apa bentuknya, datanya dari mana sumbernya, cara mengerjakannya seperti apa, prosesnya gimana di sana, rekapitulasi gimana, pembuatan informasi kayak apa ya. Udah mulai fokus sana. Jadi kita lebih rinci lagi, fokus pada di bagian gudang saja. Setelah selesai, kita pulang atau kita ke laboratorium atau kita ke kamar kita, ke kamar kos kita atau ke ngobrol lagi ke kantor kita. Mulai kita melakukan yang subfase kedua, yaitu requirement structuring gitu ya. Menstrukturisasi requirement yang sudah kita dapat tadi. Jadi requirement yang sudah kita kumpulkan tadi dari requirement determination, kita masuk requirement structuring lagi, menstrukturisasi. Menstrukturisasi tadi tentu bikin pemodelan. Jadi kita di sana juga peserta didik harus punya kemampuan untuk membuat model ya. Jadi tidak langsung aja model. Kita buat model yang paling sering ada dua ya, ada model grafis, ada model narasi. Kalau model matematis itu kita jarang gunakan, atau model fisik misalnya bikin simulator gitu ya. Tapi yang terpenting ada dua minimal kita harus kuasai, kita berikan pada peserta didik, yaitu adalah membuat model narasi dan membuat model grafis. Ya. Karena di sana peranannya itu setelah requirement determination, requirement structuring. Jadi kita strukturisasi, kita buat gambar-gambar, kita ceritakan khusus hanya di bagian kegiatan informasi yang terpilih saja, misalkan tadi di gudang gitu ya. Gitu. Sudah ya, tadi mungkin grafisnya masih menggunakan diagram ASI, boleh aja ya, diagram ASI. Karena diagram ASI ini saya melihat walaupun kuno katanya, tapi sisi pembelajarannya masih cukup tinggi ya. Karena diajarkan peserta didik untuk lebih rinci juga, fokus juga. Bayangkan dia harus melihat dokumennya namanya apa, berapa lembar kalau dicetak, berapa rangkap kalau dicetak, siapa yang bikin, sumber datanya apa bisa sampai dokumen ini tercipta gitu. Dari dokumen apa aja, dari sumber data mana saja, dari unit kerja yang mana saja. Itu kan berarti satu pembelajaran yang bagus ya. Jadi jangan ditinggalkan menurut saya. Walaupun orang bilang kuno, enggak, menurut saya tidak. Cuma memang fokusnya adalah diagram ASI ini cenderung pada pergerakan fisik dari dokumen. Nah, itu ya. Pergerakan fisik dari dokumen, satu dokumen ke dokumen yang lain, dari unit kerja ke unit kerja yang lain, dokumennya apa aja. Ya, jangan tambah-tambah. Nah, dan diharapkan di dalam diagram ASI itu tidak ada simbol decision gitu ya. If ini kalau benar ke sana, kalau tidak sini gitu ya. Tidak ada itu, seperti itu udah logik ya. Itu sudah sifatnya adalah logikal, bukan fisikal lagi. Karena diagram ASI cenderung penggambaran mengenai pergerakan fisik dari kertas-kertas yang ada di sana. Nah, itulah. Dan saya berharap itu masih bagus, masih penting, masih perlu diuraikan, masih harus dipelajarkan ke para peserta didik. Jadi bahan pembelajaran untuk peserta didik, karena misinya masih baik gitu ya, yaitu mengajarkan mereka lebih fokus, lebih detail, lebih rinci, sesuai dengan cikal bakal untuk pembuatan program-program aplikasi. Awalnya kan harus dari pemikiran rinci, fokus, detail gitu. Nah, di sana pembelajaran, makanya skripsi tidak ada salahnya, tetap harus menggunakan diagram ASI gitu ya. Nah, mungkin karena kita sudah menggunakan object oriented, jadi mungkin kita entity relationship diagramnya kita ganti gitu ya. Kemudian konteks diagramnya sudah tidak perlu lagi. Kemudian data flow diagramnya kita sudah ganti, karena kita kenal ada UML ya, tools untuk pemodelan grafis menggunakan UML, Unified Modeling Language ya. Di sana ada 13 diagram. 13 diagram tersebut bisa dipakai buat menggambarkan setiap materi-materi yang akan dikembangkan atau yang akan sedang dianalisis ya. Jadi dari 13 diagram tersebut terbagi 3 lagi tuh. Nah,
Satu, untuk menggambarkan tentang perilaku dari sistem yang akan kita rancang. Behavior, perilaku. Kemudian kelompok berikutnya adalah dipakai untuk menggambarkan struktur daripada sistem yang akan kita rancang. Ya. Dan yang ketiga adalah communication gitu ya. Jadi diagram-diagram yang dipakai untuk menggambarkan komunikasi yang terjadi antar elemen-elemen dari program yang akan kita rancang. Nah itu, jadi ini penting ya. Lebih enak gitu dibandingkan yang dulu kita gunakan data flow diagram. Itu masih terlalu dipadatkan di satu tempat, ya. Jadi itu kesana arahnya. Jadi memang sebaiknya sudah mulai fokus pada penggambaran menggunakan UML. Ya, kalau yang untuk struktur biasanya objek diagram, class diagram, package diagram. Ya, untuk behavior biasanya ada use case diagram, activity diagram, state diagram. Ya, jadi satu saja jangan dibandingin. Pak, apa sih bedanya? Kalau ada peserta didik kadang nanya, apa sih bedanya Pak? Kita bikin use case diagram dengan class diagram. Ya jangan dibedain karena memang dia satu diagram-diagram yang digunakan untuk pemodelan dua aspek berbeda ya. Satu perilaku sistem, satu lagi adalah struktur dari sistem. Ya. Dan yang ketiga adalah tadi untuk komunikasi ya, ada sequence diagram yang paling ribet tapi harus digambarkan ya. Ada timing diagram ya. Jadi gini, dari 13 diagram tersebut terkadang ada juga peserta didik tanya, Pak, apakah berarti nanti dalam skripsi kita ke-13 diagramnya harus ada? Gitu? Ya enggak gitu ya. Tergantung pada permasalahan apa yang sedang dibahas ya. Ya misalnya contohnya gini misalnya. Ya karena ruang lingkup sistem yang akan dirancang itu tidak terlalu besar ya, sehingga organisasi datanya tidak terlalu besar juga gitu ya. Jadi mungkin tidak sampai package diagram gitu ya. Jadi cukup objek diagram dan class diagram. Tidak ada package diagramnya. Ya biasa package diagramnya adalah untuk sistem-sistem pada perusahaan-perusahaan besar ya, yang sudah menerapkan database yang besar. Nah, itu sudah mulai satuannya tidak lagi satuan file seperti satu tabel gitu, tapi sudah dalam bentuk package, kumpulan tabel per package ya. Nah gitu. Jadi berarti bahwa di skripsi package diagram kemungkinan tidak ada gitu ya. Atau misalnya set diagram gitu ya. Set diagram bisa aja tidak ada. Misalnya karena gini, program aplikasi yang dihasilkan nanti ternyata tidak ada konsep yang real time-nya gitu ya. Jadi semuanya menggunakan konsep batch file misalnya. Jadi setiap data diinputkan, kemudian nanti seminggu kemudian baru dicetak output. Nah itu kan di batch berarti, ditumpuk dulu datanya dikumpulin, baru satu saat dibuat outputnya. Kemudian jadi artinya program yang dirancang tersebut ternyata tidak mengandung real time. Gimana? Diinputkan saat itu keluar outputnya. Nah kayak di mesin-mesin ATM dia itu kan adalah sudah konsep real time. Nah, state diagram biasanya dipakai buat menggambarkan bagian program yang sifatnya adalah real time gitu ya. Oh, saya nggak ada itunya Pak, jadi semua batch file sifatnya adalah batch aja ditumpuk nanti dibuat laporan-laporannya. Sudah, berarti tidak ada dalam skripsinya tidak ada state diagram gitu kira-kira ya. Nah itu jadi tidak harus ke-13 diagramnya selalu muncul di semua bahasan ya. Jadi tergantung sana. Atau misalnya pada deployment diagram misalnya ya. Deployment diagram karena tidak dia cuma bikin program standalone misalnya pada satu komputer saja sederhana, ya sudah tidak perlu ada deployment mungkin ya, cukup sampai komponen diagram saja sudah selesai gitu ya. Nah itu artinya ya, jadi penekanannya adalah walaupun ada 13 diagram, ada kemungkinan tidak semua diagram muncul, ada tidak semua diagram dirancang dalam sebuah laporan skripsi khususnya di bidang komputer. Oke. Untuk sementara segitu dulu, nanti kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Tapi sebelum off, ada yang perlu kita pikirkan bersama ya, bahwa terkadang orang berusaha untuk ganteng, dia semir dengan warna hitam, ternyata nggak boleh gitu. Ya, jadi
Terpaksa makanya saya semir dengan warna coklat nih. Ya, gitu. Jadi hati-hati mewarnai dengan warna hitam. Katanya nggak boleh. Oke, sampai ketemu lagi.